Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari semuanya. Puji Tuhan, malam hari ini kita kembali bertemu di ibadah online tengah minggu GKKD Jakarta Utara. Luar biasa sekali Bapak Ibu yang sudah bergabung ya. Boleh sambil di-share juga channel kesayangannya ke saudara-saudarinya supaya malam hari ini kita bisa beribadah bersama-sama, memuji, memuliakan nama Tuhan yang pastinya luar biasa sekali. Oke, langsung aja Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita memuji Tuhan, kita mau katakan Dia yang bertata dan berkuasa atas setiap kita. Yes. Cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Kau pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan Engkau, kami rindukan kuasa lewatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God. Yes, haleluya Tuhan. Kau Tuhan kami yang besar, Kau bertata Tuhan. Kita sama-sama serukan, Dialah pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan. Dialah jalan kebenaran. Kami rindukan kuasa lewatan-Mu. Kebangkitan pasti terjadi. Sorakan, oh, oh, oh. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Great is our God, great is our God, great is our God. Yes, haleluya. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari semuanya, saat ini kita akan mendengarkan pengumuman. Pengumuman yang pertama adalah kami Gereja Kristen Kemah Daud Jakarta Utara menyambut Bapak Ibu, rekan-rekan semua yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah tengah minggu online di YouTube channel GKD Jakarta Utara. Dan selanjutnya ibadah tengah minggu online GKD Jakarta Utara diadakan setiap hari Kamis jam 7.30 malam di channel kesayangan Bapak Ibu semua. Jangan lupa ya, di-subscribe dulu dong yang belum, dan jangan lupa di-share ke rekan-rekan semua supaya semua orang bisa diberkati dengan ibadah ini. Oke, pengumuman selanjutnya kita adakan doa seminggu 2 kali melalui Facebook GKKD Jakut di hari Senin dan Rabu itu pukul 8 malam. Jadi pastikan Bapak Ibu yang mempunyai pokok doa yang ingin didoakan juga, Bapak Ibu bisa menghubungi nomor hotline yang ada di layar Bapak Ibu semua. Oke, selanjutnya Bapak Ibu pengumuman selanjutnya kita undang untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, silakan dapat memberikan melalui transfer bank ya. Ada Bank BCA atas nama Kak Jumeni, ada juga transfer by OVO atau GoPay.
Itu aja pengumumannya Bapak Ibu. Terima kasih, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus pasti memberkati. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari semua, kita datang menyembah Tuhan. Naikkan syukur sembah kita, pujian kita bagi Dia, Tuhan yang hidup bagi setiap kita. Yes my Lord, Engkau sungguh baik bagi setiap kami Tuhan. Kami mau agungkan Engkau, kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Yes, haleluya Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yes, haleluya. Kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Oh Yesus, katakan Dia sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Hanya Kau yang layak terima pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita puji Dia. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi. Katakan sekali lagi, ku mau memuji-Mu, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima
sungguh baik buat setiap kami Tuhan. Kami puji Engkau Yesus, kami agungkan selalu Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, Kau yang sungguh baik, kasih-Mu besar, Kau dimuliakan, Kau diagungkan selamanya, selamanya Tuhan. Yes, haleluya Yesus. Kami naikkan pujian kami bagi Engkau Tuhan. Yes my Lord. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima segala pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yes, haleluya. Ya, shalom semua teman-teman, saudara-saudara yang terkasih dan rekan-rekan muda dalam Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Engkau luar biasa dalam hidup kami. Engkau tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Pemeliharaan-Mu sempurna sampai hari ini. Kami tetap di masa pandemik ini, tetapi kami semua terjaga, terpelihara dengan baik. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang menuntun kami, memimpin kami. Terima kasih untuk gereja Tuhan yang selalu juga setia membawa kami tetap bertumbuh. Terima kasih untuk gereja Tuhan yang Tuhan berikan, untuk pelayanan di gereja Tuhan, untuk segala sesuatunya. Sehingga kami semua umat Tuhan juga diberkati oleh Tuhan, oleh gereja Tuhan. Terima kasih malam hari ini biarlah kami boleh berbicara tentang komunitas dan Tuhan yang memberkati setiap kami dengan komunitas kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, kita ketemu malam hari ini di ibadah online dengan tema yaitu mau dibawa kemana komunitasku. Bapak Ibu dan rekan-rekan muda, kita mau belajar mau dibawa kemana nih komunitas ini ya. Kalau bisa Bapak Ibu yang belum mendengarkan ibadah online tentang komunitas juga, silakan dengar ibadah online 2 minggu yang lalu berbicara tentang komunitas. Saya bagikan juga malam hari itu 2 minggu yang lalu saya menyampaikan bicara tentang komunitas yang sehat. Jadi Bapak Ibu ayo kita belajar mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengar malam hari ini juga dengerin dulu komunitas yang sehat 2 minggu yang lalu. Sehingga kita mau belajar kalau komunitas yang sehat maka kita akan dibawa kemana oleh komunitas yang sehat. Apakah masa depan kita pasti terjamin? Apakah kita malahan biasa-biasa aja? Ya sekedar ikut Tuhan, yang penting hidup kita terjaga. Tetapi sebenarnya waktu masa depan kita untuk masuk dalam komunitas yang sehat sebenarnya nggak terjamin juga bakalan kita jadi orang sukses. Enggak kayak gitu. Bapak Ibu, hari ini kita mau belajar dan kita buktikan bahwa ketika kita ada di dalam komunitas, kita akan dibawa kepada jalan-jalan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan. Nah Bapak Ibu, saya sudah sampaikan 2 minggu lalu dan di ibadah minggu lalu juga saya sampaikan bahwa saya ada statement, ada quote yang berkata, saya bisa tahu apakah hidupmu sukses atau tidak di masa depan, tahu siapa teman-temanmu. Jadi saya bisa tahu Bapak Ibu dan teman-teman muda, kamu itu masa depannya sukses atau enggak. Kamu ke depan masa depan kamu akan jadi sukses atau gagal. Dengan saya bisa tahu siapa teman-temanmu. Kalau teman-temanmu perampok, kalau teman-temanmu bandar narkoba, kalau teman-temanmu tukang begal, kalau teman-temanmu preman, maka bisa jadi masa depanmu berujung kepada penjara, hidup yang kacau, mabuk-mabukan, berantakan. Tetapi kalau kamu berteman dengan anak-anak Tuhan, nah kamu akan mengalami hidup
yang berkelimpahan, kamu akan hidup yang baik-baik saja, ya hidup kamu akan menjadi sukses. Tapi pun kalau misalnya tidak sukses menurut ukuran manusia, minimal kamu menjadi orang yang baik-baik saja, ya, yang biasa-biasa saja mungkin ukuran manusia, tetapi tidak menjadi batu sandungan buat orang lain. Tapi paling tidak hidupmu diberkati dalam Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar, ya, kita mau belajar dari Yosua dan Kaleb, ya. Yosua dan Kaleb di yang pertama, ya, kita buka sama-sama Bilangan 13 ayat 27 sampai yang ke-30. Bilangan 13 ayat 27 sampai ke-30, firman Tuhan katakan, mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, dan orang Amori diam di pegunungan. Orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Cerita ini adalah di mana ada 12 pengintai. 12 orang Israel yang mengintai tanah Kanaan. Tuhan janji bahwa orang Israel akan masuk ke tanah Kanaan. Lalu Musa, pemimpin mereka bilang, intai negeri itu. Sebenarnya ini hal yang gak perlu dilakukan. Tuhan udah janji, tetapi mungkin disuruh ngintai. Sebenarnya udah tinggal masuk aja, jalan aja. Oke lah, let's say kita gak mau menghakimi, gak mau menjudge Musa. Tetapi ini sesuatu yang kita perlu belajar. Oke lah, gak ada masalah. Akhirnya 12 pengintai ini mengintai. Waktu mereka kembali pulang, 10 orangnya bilang begini, waduh, itu tanah memang yang berlimpah susu dan madu. Tetapi penguasa di tanah itu adalah orang-orang raksasa, orang-orang yang gede badannya, ya. Bahkan ada satu tempat namanya Hebron, itu tanah mungkin kelahiran daripada Goliat, di mana orang-orang itu tingginya sekitar 5 meter, hampir 5 meter. Ya, yang paling kecil itu mungkin tingginya 3 meter. Tapi orang rata-rata di sana tingginya 4 meter. Bahkan yang paling tinggi ada yang 5 meter gitu ya. Jadi mereka bilang, wah itu tanah raksasa. Kita seperti belalang gitu ya. Tinggal dicaplok, mereka semua raksasa. 10 orangnya bilang begitu waktu kembali mengintai tanah Kanaan. Hanya ada 2 orang. 2 orang ini adalah teman sehati, sejiwa, sejoli. Berdua mereka. Makanya Alkitab bilang berdua lebih baik daripada seorang diri. Semoga memotivasi buat pria-pria dan wanita-wanita single, ya, untuk berdoa mendapatkan pasangan hidup yang dari Tuhan. Karena waktu mereka pulang, yaitu Yosua dan Kaleb, teman yang berdua ini, mereka berkomunitas. Mereka bilang begini di ayat 30. Kemudian Kaleb, nah catat ini Kaleb, mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Hanya Yosua dan Kaleb yang kembali dengan berita yang positif. Walaupun mereka melihat raksasa, walaupun mereka melihat bahwa diri mereka seperti belalang, tapi Yosua dan Kaleb kembali dan berkata, tidak, kita pasti akan bisa mengalahkan mereka. Walaupun kita ini kecil, kita percaya bahwa Tuhan pasti bersama dengan kita dan sanggup mengalahkan orang-orang Kanaan. Nah, Bapak Ibu, saya mau bagikan. Ya, saya mau bagikan. Apa yang terjadi? Akhirnya Yosua dengan Kaleb, mereka adalah sahabatan, mereka berteman, mereka saling berkomunitas. Akhirnya hanya Yosua dan Kaleb yang masuk ke tanah Kanaan. Hal yang paling pertama yang saya mau sampaikan sama Bapak Ibu dan rekan-rekan muda. Komunitasmu akan menentukan kemana arahmu ke depan. Dan saya mau bagikan, komunitas yang sehat akan membawa, ya, di sini kan mau dibawa kemana komunitasku. Kalau komunitasmu sehat, komunitasmu membangun, itu akan membawa kamu kepada tanah perjanjian yang Tuhan sediakan bagi engkau. Ya, kalau tanah yang Tuhan janjikan kepadamu adalah engkau menjadi seorang bisnismen, engkau seorang menjadi yang sukses, engkau menjadi seorang manajer, atau mungkin engkau menjadi seorang guru yang hebat dan bakal jadi kepala sekolah, atau engkau menjadi pemilik yayasan, atau mungkin engkau jadi hamba Tuhan yang takut akan Tuhan dengan mengembalakan ribuan jemaat orang. Itu karena kamu ada di komunitas yang sehat. Bapak Ibu, akhir daripada
Bukan akhir ya, tapi perjalanan daripada cerita ini akhirnya membawa 10 orang yang tidak percaya, mereka berkomunitas, ini kumpulan-kumpulan orang yang tidak percaya, tidak masuk ke tanah Israel, tidak masuk ke tanah Kanaan, tidak masuk ke tanah perjanjian, karena mereka adalah komunitas orang yang saling meragukan janji-janji Tuhan. Tetapi Yosua sama Kaleb, wah, mereka berkomunitas, mereka semangat, waduh, luar biasa. Mereka berkomunitas, mereka bersemangat dengan janji Tuhan. Karena mereka percaya komunitas mereka saling membangun. Akhirnya mereka masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Bapak Ibu, ya, hal yang pertama dan rekan-rekan muda, hal yang pertama yang saya mau sampaikan adalah ketika kamu berkomunitas dengan komunitas yang sehat, dengan orang-orang yang sehat, dengan teman-teman yang sehat, saya mau bagikan, itu akan menentukan bagaimana gaya bicaramu, bagaimana cara berpikirmu, bagaimana gaya hidupmu berpakaian, bagaimana nanti cara kamu mengatur keuangan. Itu akan menentukan bagaimana nanti kamu mendidik anakmu. Apa yang akan kamu berikan kepada anakmu, nilai-nilai apa yang akan kau berikan kepada anakmu. Bagaimana nanti kamu akan menyikapi masalah, itu akan menentukan bagaimana gaya hidupmu ke depan. Ya enggak? Ya, hari-hari ini saya temukan ada orang yang saya kenal tiba-tiba nongkrong di satu tempat dengan minuman bir atau alkohol lainnya, atau whisky atau apa segala macam minuman-minuman keras. Ya, kenapa? Karena semenjak ketika dia memutuskan ikut Tuhan dan dia melayani dan sampai di satu saat dia memutuskan untuk sakit hati dan meninggalkan pelayanan, semenjak itu dia punya teman yang gak benar. Yang bawa dia ke diskotik, ke night club, dan setiap kali, beberapa kali mungkin kalau kita lihat gitu ya, saya lihat dia nongkrong di tempat-tempat yang ini pasti minumannya minimal adalah minuman beralkohol yang selalu membuat dia memabukkan. Kenapa? Karena memang itu akan menentukan dia berteman dengan siapa. Itu akan menentukan bagaimana gaya bicara dia, bagaimana dia akan memutuskan, bagaimana dia berpakaian, ya kan? Iya, gitu. Enggak serta-merta gitu ya. Tiba-tiba ada anak Tuhan pakai pakaian yang mini-mini wanita dan mengumbar birahi. Saya mau bagi sama enggak satu kebetulan. Karena sebenarnya kalau kita ke gereja, berkomunitas, kita pasti akan diarahkan untuk berpakaian yang sopan, berpakaian yang enak untuk dilihat gitu ya. Tapi satu kali kadang-kadang ada anak Tuhan, loh tiba-tiba kok berubah gitu ya. Kenapa? Karena dimulai dari komunitasnya. Ya, awal-awal pakai tank top. Ya kan, baju tank top ke mall. Udah dingin di mall, ngapain pakai tank top? Kalau bisa pakai sarung, kedinginan gitu ya. Nonton ke bioskop lagi, pakai tank top. Nah awalnya tank top, lama-lama tank left, tank right, lama-lama tank down. Setelah 3 bulan kemudian tank dung ya kan. Lalu ketemu pemimpinnya, loh kenapa tank dung? Iya kok, gara-gara tank top. Ya kan disalahin tank top. Nah sama makin sama Bapak Ibu Saudara sekalian dan rekan-rekan muda. Itu gak serta-merta, itu semua dimulai dari kita berkomunitas. Maka itu hati-hati dalam kita memilih komunitas. Semua itu akan menentukan gaya hidup kita. Gak serta-merta kita itu ragu. Gak serta-merta kita itu tiba-tiba bisa ragu sama Tuhan. Kita percaya sama Tuhan. Gak serta-merta kita tuh bisa melayani. Gak serta-merta kita tuh gak suka memberi. Kita itu tidak menolong orang lain, enggak serta-merta seperti itu. Itu semua ada historinya, dimulai dari mana kita berkomunitas. Dan kita menerima nilai-nilai dan akhirnya itu yang terjadi. Nah Bapak Ibu satu hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama tadi saya sudah sampaikan bahwa komunitasmu akan membawa kamu ke tanah perjanjian Tuhan atau tidak. Kalau komunitasmu sehat atau membangun. Nah poin yang pertama, kalau komunitasmu sehat dan membangun, maka itu akan membawamu kepada tanah perjanjian yang Tuhan akan sediakan, kepada kesuksesan, keberhasilan. Nah, saya mau bagikan nih. Ya. Di Yosua 14 ayat 6 sampai 7. Bapak Ibu, apa yang terjadi ya? Apa yang terjadi dengan si Kaleb ini? Apa yang dialami? Masa depan Kaleb itu seperti apa? Ketika dia setia dengan janji Tuhan, dia berteman, bersahabat dengan orang yang tepat, yaitu Yosua. Apa yang terjadi? Yosua 14 ayat 6 sampai 7.
Ya, Yosua 14 ayat 6 sampai 7, lalu kita lanjut di ayat yang ke-12. Yosua 14 ayat 6, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu, kepadanya, engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Ayat 12. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan, ya. Ya, nah, Bapak Ibu, apa yang didapat oleh Kaleb setelah dia bertahun-tahun percaya dengan Tuhan, setelah dia bertahun-tahun bergaul dengan orang yang tepat, dengan Yosua, pemimpin juga yang punya hati Tuhan, pemimpin yang takut akan Tuhan. Yosua juga percaya bahwa janji Tuhan buat mereka yaitu tanah Kanaan, sekalipun itu tanah orang-orang enak katanya, tanah Kanaan itu diduduki oleh orang-orang enak, orang-orang besar gitu ya, orang-orang yang tingginya itu bisa sampai 5 hasta, Bapak Ibu Saudara dan rekan-rekan muda. Nah, apa yang didapetin sama Kaleb? Waktu orang Israel masuk, Yosua masuk dengan orang-orang Israel, mereka menghancurkan kota Yeriko, mereka menghancurkan kota Ai gitu ya, mereka masuk ke tanah Kanaan dan mereka mendudukinya. Ternyata saya baru tahu loh, bahwa dari semua yang dijarah sama orang Israel, dari semua yang diduduki sama orang Israel, ada satu tempat yaitu pegunungan Hebron yang tidak pernah disentuh oleh Yosua, yang belum dikuasai sama Yosua. Dan enggak satu kebetulan itu terjadi, tetapi ternyata hanya kota Hebron yang belum diduduki sama Yosua. Saya juga baru tahu dari beberapa minggu ini dari seorang sahabat saya yang lebih rohani ya, seorang pendeta juga yang saya kagumi, saya teladani. Dia berkata bahwa ternyata satu kota itu, satu tempat itu yang belum diduduki dan belum diserang oleh Yosua di tanah Kanaan, yaitu pegunungan Hebron. Dan bukan satu kebetulan juga, akhirnya Kaleb yang meminta pegunungan Hebron. Saya yakin mungkin dalam hatinya Kaleb itu resah. Kan Tuhan janji bahwa semua ini akan kita kuasai. Masa Hebron kita nggak kuasai? Tapi memang ternyata itu penduduk Hebron itu adalah orang-orang yang besar. Orang-orang yang paling besar. Karena apa? Karena pegunungan Hebron adalah tempat yang paling subur. Yang paling berlimpah susu dan madunya. Mungkin juga orang-orang Israel berpikir, waduh itu orang-orangnya tinggi besar. Udahlah di sini aja udah enak. Kita nggak usah usik-usik lah yang dari sana. Tapi ada satu orang namanya Kaleb, dia percaya sama Tuhan. Karena dia memang punya komunitas anak-anak Tuhan juga. Dia percaya sama Tuhan dan dia berkata, masa sih Tuhan janji tanah Kanaan tapi yang itu enggak diserahkan hanya karena penduduknya besar-besar. Saya percaya dia pasti percaya dengan janji Tuhan dan dia merasa gelisah dan dia datengin Yosua. Dia berkata, dulu waktu aku umur 40 tahun. Nah Bapak Ibu, jadi umur 40 tahun itu masih muda. Saya ini umur 42 tahun, masih muda gitu ya. Dulu waktu aku umur 40 tahun, waktu aku masih muda, kata Kaleb ya, aku kuat. Tuhan janjikan kepadaku tanah ini sebagai tanah perjanjian. Tetapi sekarang aku 85 tahun, tetap kekuatanku tetap sama seperti waktu aku umur 40 tahun. Jadi Bapak Ibu kalau kita umur 60, 70, jangan merasa tua. Percaya kita masih muda. Amin. Bilang, saya masih muda. Saya masih muda. Nah, bilang, Kaleb bilang begini. Berikan kepadaku pegunungan Hebron. Pegunungan Hebron adalah tempat orang-orang Kanaan yang paling besar-besar badannya, paling tinggi. Tapi Kaleb karena dia percaya sama janji Tuhan, karena dia ada di komunitas yang tepat, dia tidak bergaul dengan 10 orang yang tidak percaya. Dia bergaul sama Yosua, orang anak Tuhan yang percaya dengan janji Tuhan. Akhirnya membuat Kaleb berkata, berikan kepadaku, oleh sebab itu berikan kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan, yaitu pegunungan Hebron gitu ya.
Ya, sebab kau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar berkubu, ya. Kotanya besar berkubu dan orang-orangnya juga orang-orang enak. Ya, dan Kaleb bilang, siapa tahu Tuhan menyertai aku, dia percaya sama nilai-nilai yang Tuhan berikan. Dari mana? Kalau bukan dia berkomunitas dengan orang yang tepat, bersahabat dengan Yosua. Karena saya percaya mereka setiap hari merenungkan firman Tuhan, percaya kepada janji Tuhan. Apa yang terjadi akhirnya? Akhirnya yang terjadi adalah Kaleb maju berperang. Dan akhirnya di ayat yang ke-14, itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefun, orang Kenas itu sampai sekarang ini. Karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Akhirnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb. Kaleb mendapatkan tempat yang terbaik di kota Kanaan. Tempat yang dikuasai oleh orang-orang raksasa yang terbesar. Dikuasai oleh Kaleb. Dari mana kalau bukan Kaleb? Ya, saya tahu Kaleb percaya sama Tuhan, tapi bukan sekedar hanya percaya Tuhan. Dari mana juga dia mendapatkan keberanian itu kalau bukan dia dikelilingi oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena komunitasnya. Kalau kamu pengen jadi orang hebat, orang besar, orang luar biasa, kamu harus dikelilingi oleh orang-orang yang luar biasa juga. Jangan dikelilingi oleh pecundang-pecundang, orang-orang yang gampang sakit hati, oleh orang-orang yang mudah sekali kecewa dan mundur. Jangan. Tetapi mari bahkan kamu menjadi orang yang mau bangkit, bahkan orang kecewa dekat kamu menjadi positif dan bangkit dan mau mengampuni. Orang yang sakit hati bangkit dan mengampuni dan menjadi seorang pahlawan. Amin. Ya, nah itu yang pertama, Bapak Ibu. Ayo, komunitas yang sehat dan membangun akan membawa kita kepada tanah perjanjian. Seperti Kaleb dibawa sama Tuhan kepada tanah perjanjian. Karena Kaleb menemukan teman-teman yang tepat. Karena Kaleb berteman, bersahabat dengan Yosua yang takut akan Tuhan. Bahkan Kaleb dipakai lebih luar biasa daripada Yosua. Bisa menguasai tanah Hebron. Ya. Nah, Bapak Ibu, yang kedua kita buka sama-sama 1 Korintus 15 ayat 33. 1 Korintus 15 ayat 33. Ya. 1 Korintus 15 ayat 33. Firman Tuhan katakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bapak Ibu, komunitas yang sehat dan membangun, komunitas itu akan dibawa kemana? Komunitas yang sehat dan membangun akan membawa kita kepada kebiasaan-kebiasaan yang baik, akan membawa kita kepada pikiran-pikiran yang baik, kepada pikiran-pikiran yang positif. Jadi yang kedua, ya, komunitas yang baik, komunitas yang sehat, yang kedua ya komunitas yang membangun, komunitas yang sehat akan membawa kita kepada jalan-jalan yang lurus. Bukan jalan-jalan menjadi koruptor, bukan jalan-jalan yang jahat, bukan jalan-jalan yang gak membangun. Komunitas yang membangun, yang sehat akan membawa kita kepada jalan yang lurus. Susah loh di akhir zaman ini, saat ini kita menjadi orang yang baik dan benar. Susah karena kanan kiri menawarkan banyak hal yang duniawi, banyak hal yang kedagingan. Saya gak mungkin bisa jadi pendeta yang baik kalau tidak ada teman-teman, tidak ada pemimpin-pemimpin di sekeliling saya yang mendoakan saya, yang membuat saya makin bertumbuh. Tetapi firman Tuhan katakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Puji Tuhan karena saya punya pergaulan yang baik, membawa saya kepada jalan yang lurus. Kalau saya nggak punya pergaulan yang baik, nggak tahu deh sekarang saya lagi nongkrong di mana. Jangan-jangan saya lagi nongkrong di tempat pelacuran, di tempat mabuk-mabukan dan berakhir di penjara karena banyak hal kejahatan yang saya lakukan. Tapi puji Tuhan, saya bersyukur buat teman-teman saya, pemimpin saya, mungkin adik-adik rohani saya. Mereka merasa saya melayani mereka dan seringkali saya yang merasa sayalah yang melayani mereka. Walaupun pada waktu itu saya sedang melayani mereka, tapi sebenarnya itu demi kebaikan saya. Wah, puji Tuhan. Ya, saya mau bagikan sama Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa komunitas yang membangun, komunitas yang sehat, itu akan membawa kita kepada jalan yang lurus. Saya mau bagikan hal yang lebih dalam lagi. Ya, 2 minggu lalu saya sudah sampaikan di ibadah online, tapi saya mau bagikan hal ini karena saya janji waktu itu untuk bagikan ini. Ya, nah ada 3 pertemanan dalam hidup kita.
Ya, saya janji bahas ini kan lebih dalam. Ada 3 pertemanan dalam hidup kita. Yang pertama adalah teman semusim. Bapak Ibu, dalam hidup kita punya teman semusim. Itu adalah teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, ya, teman kerja juga mungkin iya, tapi teman kerja juga nanti masuk yang kedua juga. Teman kerja ya, teman satu gangan rumah, tiba-tiba kita pindah rumah, jadi kita nggak berteman lagi. Kita cuman berteman sama mereka hanya semusim. Satu musim di sekolahan SD. Setelah lulus SD, kita nggak berteman lagi sama mereka. Ya mungkin kita bikin reuni gitu ya, reuni SD, teman-teman SD. Widih, saya nggak punya sih, tapi saya punya teman reuni SMP, SMA saya ada gitu ya. Tapi ada yang sampai teman SD, ada yang reuni jangan-jangan teman TK ya. Waduh, pas ketemu nggak tahu lagi itu mukanya bener nggak nih teman TK gitu ya. Aduh, luar biasa. Jangan-jangan ada reunian dulu ya. Teman waktu satu rumah sakit pas lahiran bang, wih masih ada yang begitu mungkin. Itu hebat banget kalau ada ya, luar biasa. Waduh, teman waktu mama cek kandungan bang di lahiran, waduh, teman reunian kami semua, waduh, pasti mama-mamanya yang kompak itu. Sebenarnya reunian itu mama-mamanya bukan anak-anaknya ya. Nah tapi satu hal saya mau bagikan, ada teman-teman semusim. Teman-teman ini nggak akan setia dalam hidup kita. Mereka akan datang lalu berlalu begitu aja. Ya ada sih teman SMA yang sampai akhirnya berteman sampai tua. Tapi kadang-kadang nggak akan selalu ada setiap hari. Karena mereka juga punya kepentingan. Ya, tapi teman yang setia itu kayak apa? Nah yang kedua, ada jenis teman yaitu teman untung. Teman cuan, teman karena untung. Namanya teman kerja, kita temenan sama dia karena kita bekerja dan kita dapat untung. Teman bisnis ya gitu ya. Teman nongkrong tapi sambil jualan, nah itu ya. Teman saling menguntungkan, teman bisnis gitu ya, teman-teman klien gitu ya, nasabah semua. Kita tuh jadi teman karena punya untung, karena ada keuntungan. Kalau udah nggak untung nggak berteman. Dan banyak teman karena untung ini, teman cuan ini nggak jadi temenan, jadi musuhan gara-gara untungnya nggak ada gitu loh ya. Marah saling mengkhianati karena semua pengen untungnya gede-gedean. Artinya apa? Teman ini pun tidak setia sebenarnya. Mereka tuh punya agenda, bukan agenda lah ya. Mereka punya motivasi lain ya, Mereka punya apa tuh namanya? Motivasi lah ya. Mereka punya motivasi yang lain berteman dengan kita, bukan karena tulus mau berteman. Nah, tapi ada yang ketiga. Ini bukan juga yang paling benar, karena yang ketiga ini ada dua ciri lagi yang antara yang benar atau yang tidak. Adalah teman seumur hidup, namanya friend for a lifetime. Teman seumur hidup kita, yang sampai mati kita nggak akan ninggalin mereka. Ya, tadi teman semusim, teman untung, yang ketiga itu teman sampai seumur hidup. Teman yang dari kita berteman sampai mati mereka tetap berteman. Nah teman yang begini kita layak untuk temanin. Ya kita harus setia, kita harus berteman, kita jadi komunitas. Tapi teman yang begini juga ada 2 macam. Ada teman yang benar, ada yang enggak. Ada yang memang teman dia seumur hidup mau berteman dengan kita, tapi ngajarin kita enggak benar melulu. Kita ngerasa asik gitu ya, ngajakin ke selingkuh lah gitu ya, suami-suami gitu ya misalnya ya, ngajakin lah ngegosip, ngajakin lah mabuk-mabukan, ngajakin lah hal yang enggak benar. Kita sering masih berteman terus sampai kita tua, cuman kok banyak yang nggak membangun gitu, yang begini-begini harusnya nggak perlu kita temani. Atau yang kedua, teman seumur hidup, yang kedua adalah teman seumur hidup tetapi positif yang membangun kita. Nah yang pertama itu adalah keluarga, pasti. Ya, tapi kadang-kadang ada juga keluarga yang membangun, ya kita harus jadi dampak dong mengubahkan keluarga kita. Kita nggak bisa ninggalin keluarga. Yang pertama adalah keluarga. Maka itu saya encourage Bapak Ibu, khususnya anak-anak muda, hormatilah orang tuamu. Ya, saya kadang-kadang kaget nih, ada teman-teman ya dari mana lah gitu ya, teman-teman khususnya mungkin teman-teman Chinese tuh kalau ngomong ke orang tuanya kadang-kadang bisa lu gue. Saya kadang-kadang kaget, kamu kok ngomong sama orang tua lu gue. Saya pernah bilang begini sama mama saya. Saya bilang gitu mama saya kan. Ya sama kau lah, saya bilang gitu. Mama saya langsung bilang, kau berani kau ya bilang sama mama begitu ya. Langsung dimarahin sama mama saya. Saya langsung dimarahin sama mama saya, bilang kau. Saya nggak pernah bilang kau.
Saya kalau sebut diri saya bilang Robi. Saya sampai tua begini, udah tua, udah dewasa begini. Kalau saya bilang diri saya kepada mama saya, Robi. Iya, Robi tadi jalan, Mak, sama ini. Saya panggil mama saya selalu Mama, ya. Mama gimana? Mama gimana? Gak pernah saya panggil kau, giliran kau pasti mama saya udah marah-marah tuh ya. Karena gak hormat sama orang tua. Nah, makanya hormatilah orang tuamu, teman-teman ya. Nah, keluarga gak akan ninggalin kita. Sebejat apapun kita, keluargalah tempat yang bisa menerima kita apa adanya gitu ya. Tapi yang kedua, enggak cuma sekedar keluarga, ada lagi teman. Yang kedua ini adalah teman seumur hidup ya. Tadi keluarga, lalu yang kedua adalah teman gereja. Sama bagian sama Bapak Ibu. Kita harus belajar menghargai gereja kita yang bertumbuh. Ya, gereja kita yang berkomunitas, intim, erat satu dengan yang lainnya. Karena apa? Dengerin baik-baik. Teman SMA, teman SMP, teman SD, SMP, SMA, teman kuliah pasti meninggalkan. Setelah kita lulus semua sekolah, pasti mereka gak bersama-sama dengan kita lagi. Lalu yang kedua, teman kerja. Kita berteman memang lama sekali, tapi setelah kita pensiun, mereka pun mungkin tidak akan bersama-sama dengan kita lagi. Ya, kita sering mungkin masih bisa ketemuan, ngobrol, tetapi mereka gak bisa selalu ada setiap hari dengan kita. Tapi teman gereja, ketika kita lulus sekolah, ketika kita lulus kuliah, ketika kita pensiun, teman gereja selalu ada. Waktu kita sakit, gak ada lagi teman sekolah, gak ada lagi teman kerja yang datang. Tapi yang masih selalu datang tiap hari dari kita muda, kita tua adalah teman gereja. Gereja yang bertumbuh akan selalu ada sampai seumur hidup kita. Nah, maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita ada di dalam komunitas yang bertumbuh, komunitas yang benar, dan salah satunya adalah gereja Tuhan. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, kalau dibalik pergaulan yang baik akan merusak kebiasaan yang buruk. Gereja yang bertumbuh, gereja yang baik akan membawa kita kepada jalan yang lurus, kepada karakter yang benar, kepada pertumbuhan. Bapak Ibu dalam komunitas, seringkali yang bikin kita gak bertumbuh adalah gampang sakit hati. Kita gak mau dibentuk. Bapak Ibu dan rekan-rekan muda, ayo jangan jadi pribadi yang baperan gitu ya. Baperan, sakit hati melulu, dikit-dikit sakit hati, ditegur sakit hati, ditegur pakai WA, sakit hati, lalu keluar grup gitu ya. Ya, banyak kita akhirnya dikit-dikit keluar grup. Nggak usah, jangan begitu. Yuk, kita mau dibentuk, kita mau diarahkan supaya kita bertumbuh. Dan pesan saya nih yang terakhir buat Bapak Ibu, ya teman-teman yang sudah berpasangan, dan juga mungkin teman-teman muda nanti kalau berpasangan, ya. Kita ini orang tua, ya. Kita kalau jadi orang tua nanti buat teman-teman muda, salah satu warisan yang paling berharga yang kita berikan kepada anak kita adalah komunitas yang benar. Dengan komunitas yang benar, maka anak-anak kita bisa memilih pasangan hidup yang benar. Oke lah, kita kan udah orang tua di zaman modern ya. Saya arahkan nih orang tua dan calon-calon orang tua, anak muda nih nanti kalau udah jadi bapak, ibu dan anaknya udah besar, pengen memilih pasangan hidup, jangan kayak zaman Siti Nurbaya gitu ya. Dijodoh-jodohin harus nikah sama ini, nikah sama itu. Enggak, udah serahkan semua kepada anak-anak kita. Siapa yang menjadi pasangan hidupnya, siapa yang menjadi pilihan dia, kita serahkan. Cuman kalau kita serahkan begitu saja, takutnya kan mereka salah memilih pasangan hidup. Nah, makanya kita sebagai orang tua dari sekarang, dari mereka kecil, kita harus bawa mereka ke komunitas yang benar. Karena kita percaya walaupun bukan kita yang memilih pasangan hidup mereka, tapi kalau mereka ada di komunitas yang benar, maka mereka akan memilih, ya kan, memilih pasangan hidup dari salah satu di komunitas mereka. Dan itu jadi warisan buat kita. Kita gak perlu takut, kita gak perlu ragu jadi orang tua. Karena kita yakin anak kita pasti pilih komunitas yang benar, akan pilih pasangan yang benar. Karena mereka semua ada di komunitas yang benar. Yang semua pria-pria dan wanita-wanita single dari sana adalah anak-anak yang cinta akan Tuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, ini persiapan buat kita juga. Untuk kita mengarahkan anak-anak kita. Warisan yang paling terbesar buat anak kita bukanlah rumah yang besar, bukanlah
bukanlah harta warisan yang sangat banyak. Salah satu warisan yang terbaik yang kita berikan sama anak-anak kita, kita menciptakan atau kita membawa mereka kepada komunitas yang benar, yang bertumbuh. Itu saja yang saya mau sampaikan hari ini. Semoga jadi berkat buat Bapak, Ibu, saudara sekalian dan rekan-rekan muda. Ya, mari kita hidup di dalam komunitas yang membangun yang sehat, karena komunitas membangun yang sehat membawa kita kepada masa depan yang sukses, membawa kita masuk ke tanah perjanjian, dan komunitas yang baik, yang sehat akan membawa kita kepada jalan yang lurus, nggak bikin kita jadi penjahat, nggak bikin kita jadi kriminal, tapi membawa kita minimal jadi orang-orang yang baik, tetapi maksimal jadi orang-orang yang luar biasa, menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Anak-anak muda khususnya, ya. Itu saja yang saya mau sampaikan. Mari setiap kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Kalau ada di antara Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda yang selama ini tersesat, kau sedang mencari-cari kebenaran, dan kau berkata, Tuhan, saya terhilang dan saya penuh dengan dosa. Mungkin bahkan engkau orang yang baik-baik, tetapi engkau belum mengenal Kristus. Malam hari ini, orang baik, kalaupun engkau baik tetapi tidak memiliki Kristus, maka engkau belum menjadi baik. Kau belum menjadi benar. Hari ini, malam hari ini, engkau pun butuh Kristus. Terlebih lagi mungkin kau menganggap dirimu tidak baik dan tidak benar. Engkau butuh Kristus. Siapa di antara Bapak, Ibu, dan rekan-rekan muda yang rindu, ingin menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, ingin hidupmu jauh lebih baik, engkau ingin tahu bahwa nanti kepastian bahwa engkau nanti kalau meninggal pasti masuk surga. Hari ini saya rindu membawa saudara, menantang saudara untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau ada di antara engkau yang rindu ingin diselamatkan, ingin tahu bahwa nanti engkau mati pasti masuk surga, hari ini saya mau mengajak engkau untuk menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamatmu. Kalau mau, angkat tanganmu di tempat. Ikuti doa saya dengan suara yang keras, katakan, Tuhan Yesus, saya orang berdosa, ampuni saya Tuhan. Saat ini Tuhan Yesus, saya buka hati saya. Tuhan Yesus, masuk dalam hati saya. Masuklah dalam hidup saya. Jadilah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan. Kalau ada yang berbeban berat dan punya masalah, sakit penyakit, masalah keuangan, masalah keluarga, masalah studi, masalah pergumulan yang engkau tidak bisa ceritakan, angkat tanganmu di tempat. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, hamba berdoa buat anak-anak Tuhan, dimanapun mereka berada. Buat setiap mereka juga yang melihat channel ini, dan mereka mendengarkan firman Tuhan, dan mereka mengangkat tangan mereka. Mereka butuh Tuhan, hamba berdoa, berkati masalah mereka. Tunjukkan jalan-jalan-Mu Tuhan, berkati masalah keuangan mereka, masalah keluarga mereka, sakit penyakit mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkati segala pergumulan yang mereka alami. Terima kasih Tuhan. Tuhan berikan mereka kekuatan dan Tuhan berikan mereka jalan keluar. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Hamba selesai, tapi biarlah roh-Mu Tuhan terus bekerja di tengah-tengah setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, firman Tuhan selesai disampaikan. Kita sudah selesai ibadah online malam hari ini. Sampai ketemu di ibadah online berikutnya. Tuhan Yesus memberkati setiap kita.